Selamat datang kembali di channel Fortnite Trader. Di video kali ini saya akan analisa lagi untuk perkembangan pergerakan IHSG dan juga ada 13 saham sektor komoditas. Pertama Medco, kedua Elsa, ketiga Pegas, keempat PGO, kelima MDKA, keenam MBMA, ketujuh Antam, ke-8 Inco, ke-9 TIN, ke-10 Akra, ke-11 Elsa, ke-12 Agi, dan terakhir NCKL. Langsung saja ke indeks. Hari ini ditutup menguat 0,39% ke harga 6.833 dan transaksi sampai saat saya buat video ini ada di 9,3 triliun dan tutupannya di 6.934. Ya sama aja lah, beda satu tik. Langsung saja ke teknikal. Secara teknikal IHSG malah candlenya hammer terbalik, tapi bagusnya masih bisa tutup di atas 6.820, di atas EMA 200-nya. Jadi gimana nih untuk IHSG? Ya belum kemana-mana nih, belum bisa mengkonfirmasi. Dan kalau misalnya IHSG besok nutup gap dan koreksi jebol 6.800, ya tadi kemungkinan pola dead cat bond atau konsolidasi ya. Jadi bagi Bapak Ibu yang sudah profit, pasang trailing stop, jagain profitnya. Kalau misalnya profitnya udah 5%, sisakan 2-3%. Nanti kalau dia turun kan balik BEP sayang. Lebih baik selamatkan yang ada dulu. Kalaupun turun lagi ke harga beli sebelumnya, bisa beli lagi. Seperti itu dan dapat profit yang sudah sebelumnya. Nah, tapi kalau misalnya saya nanti kan pas take profit sahamnya malah naik, turun sedikit terus rebound, ya itu di luar kendali. Kalau Bapak Ibu seperti itu terus dan berharap profitnya besar, kemungkinan ya keseringan malah balik BP atau malah floating loss. Biasanya seperti itu. Tapi beda cerita kalau Bapak Ibu time frame-nya lebih lama. Bapak Ibu hitung fundamental atau untuk nabung saham, untuk investasi mid term mungkin 6 bulan, setahun, ya beda cerita itu ya. Tapi kalau Bapak Ibu niatnya trading, sesuaikan dengan teknikal. Misalnya beli di area support pas IHSG di area 6.750, Bapak Ibu beli pas IHSG di atas 6.850, pas ada sinyal koreksi, Bapak Ibu pasang trailing stop atau TP. Nanti dia turun lagi, ya beli lagi di bawah. Seperti itu aja ya. Nggak perlu banyak saham yang Bapak Ibu sering profit, itu lihat aja polanya gimana Bapak Ibu beli. Jadi seperti itu untuk IHSG. Besok bisa rebound nggak sih kondisi seperti ini? Bisa-bisa aja. Kita lihat dulu bagaimana Eropa hari ini. Eropa mix, ditutup ada yang menguat, ada yang koreksi. FTSE-nya menguat tipis, Frankfurt-nya koreksi. Yang nggak masalah sih sebenarnya ya. Karena ya pasti Bapak Ibu sudah ada yang profit sahamnya. Kalau pas beli IHSG waktu di 6.740 ini. Kan udah naik tuh, udah pasti profit saham-sahamnya. Apalagi yang beli Akses, beli UNPR, pas IHSG di bawah, beli apa lagi? ASII, ya harusnya profit kan sekarang. Ya pasang trailing stop aja. Seperti itu. Langsung saja ke saham pertama ada Medco yang ditutup terkoreksi 5,11% ke harga 1.395. Langsung saja ke teknikalnya. Medco kalau nggak mantul, kalau menurut saya bisa jebol juga 1.300, dia bisa mengarah ke 1.200, 1.170. Nanti EMA 200-nya ini pelan-pelan ke atas. Jadi kecil kemungkinan kalau dia ke 1040 pasti dia akan mantul di area 1200 nih. Pokoknya kalau ini pola dead cat bonds turun, nah ini ada neckline juga. KPN handle-nya ya, kalau memang nggak mantul dari 1300 sangat mungkin ke 1200 ya. Ya ini kalau Medco ya kemungkinan ke area 1300 dulu. Kalau nggak mampu rebound besok ya ke area 1320. Kalau nggak mampu mantul atau mantul sedikit terus polanya bisa jadi nanti pola dead cat bond, ya sangat mungkin ke 1200 atau 1180 untuk Medco. Jadi seperti itu aja untuk Medco. Harga sekarang bisa beli nggak? Ya kalau Bapak Ibu ada yang kebeli di 1400, karena itu adalah dulunya resisten kuat semenjak 2018 dan berhasil di break, harusnya dijaga ya. Semoga aja nanti malam oilnya naik dan Medco bisa open gap up ya. Kalau dia open gap up ya pasang trailing stop, jagain atau taking profit bagi yang beli hari ini. Gitu aja untuk Medco, karena Medco kalau melorot lagi sangat mungkin terdekat ke 1300 dan maksimal menurut saya kalaupun turun 1-2 minggu ini atau 1 bulan ini 1200. Habis itu ke swing atas lagi. Kemungkinan besar Medco ini ya koreksi ABC aja. Habis itu rebound lagi ya sampai akhir tahun. Koreksi ABC-nya itu bisa di 1300 atau 1200. Ini maksimalnya harusnya ya. Tapi ya mestinya nggak
turun dari, kalau mau bagus ya 1400. Jadi 2 hari ke depan, Kamis Jumat rebound lagi. Cukup menarik kalau dia bisa rebound ya. Semoga benar-benar koreksi ABC-nya dan siap-siap uptrend seperti itu. Untuk Emetco, langsung saja ke saham kedua. Langsung saja ke saham selanjutnya, ada Elsa yang ditutup menguat 2,45% ke harga 418. Kalau dilihat data transaksi asing belum dibuka. Langsung saja ke teknikalnya, Elsa malah bagus. Dia terus membentuk higher low, higher high 3 hari ini dan sudah tembus 420 ya tutupannya. 418 ya hampir-hampir dikit lah di bawah support ya, di area support lah itu. Jadi sangat mungkin Elsa malah kalau besok ISG rebound, Elsa mengarah ke 440 karena itu memang target saya. Elsa 440 1-2 minggu ini ya, sangat mungkin. Tapi ya memang kalau beli harga sekarang jauh dari support. Kalau mau beli sahamnya ya waktu itu di 406 sampai 400 ini area beli. Jadi kalaupun harus cut lossnya tipis saja, paling 4% maksimal ya. Jadi masih oke nggak Elsa? Elsa masih oke, tapi kalau Bapak Ibu yang punya dari harga 406 ya pasang trailing stop, sisain 1-2%, sahamnya jangan sampai balik BP. Itu aja ya, bisa jadi juga untuk Elsa malah kalau besok koreksi konsolidasi. Ya, ngumpulin tenaga dulu untuk nanti tetap arahnya ke atas ya. Semoga seperti itu dengan catatan untuk tren jangka pendeknya 1-2 minggu ini nggak turun di bawah 400 untuk Elsa. Langsung saja ke saham selanjutnya, ada Pegas yang ditutup di harga 1345 menguat 0,74%. Langsung saja ke teknikalnya, Pegas di area support hari ini dia nggak mampu rebound kuat, sempat rebound tapi ya karena profit taking, ekornya cukup panjang, ekornya juga ya ada ekor dari atas tapi menarik nih Pegas. Yang penting Pegas jangan sampai jebol lagi 1340-nya. Kalau dia besok candlenya merah seperti ini jebol, ya mungkin bisa mantul dari 1300 tapi ada indikasi pola dead cat bond. Hati-hati ya. Misalnya besok turun, terus rebound lagi ya minggu depannya atau Jumat rebound lagi tapi nggak kuat turun lagi. Nah, siap-siap bisa ke 1200 tapi nggak masalah. Hot aja dengan harga 1500 ke bawah. Pegas menurut saya juga cukup murah ya, karena Pegas tuh pernah di 2000 dan sekarang di 1500-an ya. Berapa turunnya? 35% ya masih normal lah ya, aman lah ya. Jadi kalaupun turun ya ini, kalau Bapak Ibu mau press down di 1200 itu ya sabar aja. Pokoknya kalau dia nggak turun ke situ ya nggak usah press down. Kalau misalnya Bapak Ibu beli di situ di area 1350. Tapi kalau Bapak Ibu mau lebih detail gimana sih press down yang oke, berapa kali sih bisa press down, bisa tonton video komunitas Borneo Trader di YouTube ya. Di sebelah lonceng, tanda lonceng di handphone itu, kalau lihat dari handphone ada tulisan gabung, tap dan pilih yang pro trader. Nanti di situ ada cara press down khususnya saham berfundamental bagus. Untuk Big Bang seperti apa, di luar Big Bang saham-saham umum itu ada caranya juga ya. Saham-saham umum yang maksudnya yang berfundamental bagus seperti itu. Pegas kalau menurut saya ya selama dia di atas 1340 cukup aman. Kalau mau bagus besok tembus 1350 atau 1500 lah. Pokoknya rebound lah besok kalau mau bagus. Ya 1% ke 2% udah lumayan untuk Pegas. Seperti itu Pegas. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada PGO yang ditutup di 1330. Terkoreksi 1,84%. Langsung saja ke teknikalnya, PGO lagi konsol. Kalau kondisi seperti ini aman nggak sih? Masih aman. Di atas 1270, 1280 masih aman. Tapi perlu hati-hati kalau misalnya besok dia jebol 1200 berapa tadi? 70 seperti ini. Ini udah konfirmasi pola dead cat bond. Kemana arahnya? Ya mungkin bisa tembus, bisa mantul dari 1200 tapi bisa sangat berpeluang ke 1100 sampai 1000. Kalau saya punya di 1330 ya saya stop loss dulu. Daripada nggak pasti ada sinyal pola dead cat bond kan, ya mending jual dulu mungkin di 3-5%. Ya udahlah, memang nggak bisa dihindar, minimalisir resiko. Tapi kalau mau di hot sampai profit boleh nggak sih? Boleh, yang penting sabar menunggu. Yang pastinya rugi waktu. Saham tuh yang penting fundamental bagus, aman. Ya menurut saya cukup sabar aja. Apapun sahamnya lah, saham gorengan pun yang penting nggak delisting. Saham gorengan pun kalau Bapak Ibu mau hot itu boleh-boleh aja, yang penting nggak delisting. Lengket di 50 juga bisa aja tahun depan atau tahun keduanya, ketiganya nanti bangun. Seperti banyak tuh Bumi dulu kan berapa bulan lengket di 50 akhirnya bangun.
Tapi ya kalau Bapak Ibu belinya harga terlalu tinggi, misalnya kayak Bumi itu beli di 2000 atau 1000 kan susah juga naik, perlu waktu dan sabar. Walaupun ada cerita di dalamnya ada grup salib, tapi ya susah nunggunya. Ya itu sayangnya kalau kita butuh uang ya jual rugi kan sayang. Itulah gunanya teknikal untuk membaca gimana sih pergerakannya ya. Karena trader itu ya basicnya harus paham dulu teknikalnya, support resisten lah biar selamat seperti itu. Untuk PGO kalau menurut saya ya masih belum kelihatan yang seperti apa ya. Walaupun memang untung kalau saya PGO lebih ke wait and see dulu lah seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada MDKA yang ditutup di harga 2420 menguat 1,68%. Kalau dibakar semuanya MDKA volumenya lumayan meningkat. Hari ini ada doji, ada potensi sih. Kalau potensi tarik rebound, kalaupun Bapak Ibu ada beli harga sekarang ya pas saja beli. Tinggal stop loss kalau dia jebol 2360 dan harga sekarang ya paling 3%. Udah pokoknya tutup di bawah 2360. Oh, jual. Nah, 2350, 2340, 3% aja dari harga sekarang. Ya udah, tinggalin dulu aja. Seperti itu ya untuk MDK. Pokoknya MDKA tutup di bawah itu, lanjut turun ke bawah. Bahkan bisa ke 2000 arah MDKA ya. Penting stop loss dulu. Tapi kalau jalan ya tergantung Bapak Ibu mau profit 3%, 4%, 5% sampai pun 11% ya silahkan atur masing-masing. Seperti itu. MDKA langsung saja ke saham selanjutnya. Ada MBMA yang ditutup di harga 705 sama harga penutupan hari sebelumnya. Langsung saja ke teknikalnya. MBMA ya selama di atas berapa nih? 680 masih aman. Hold aja lah. Kalau jebol itu ya kalau menurut saya pertimbangkan stop loss sekitar 4-5% lah. Ya. Untuk MBMA lagi konsol kalau lebih konfirmasi ya tunggu dia tembus 730 ya, di atas 730 baru titik aman pertamanya, aman dia di atas itu untuk MBMA. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Antam yang ditutup di harga 1730 terkoreksi 1,98%. Langsung saja ke teknikalnya Antam. Waduh, turun lagi, jebol lagi ya, ke bawah dulu 1700 lagi. Kemungkinan besar seperti ini pergerakannya. Gambar ulang aja ya. Ini kan kelihatan nih. Jadi area 1850 sampai 1825 itu area resisten. Pakai ini aja gambaran barunya kelihatannya. Nah, ini supportnya. Kemungkinan sih konsolidasi area ini. Ya 1700 sampai. Ya masih aman lah harusnya ya. Yang penting jangan turun di bawah 1700. Untuk Antam. Seperti itu untuk Antam. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Inco yang ditutup di harga 5525 terkoreksi 2,64%. Langsung saja katakan Inco sama. Setelah dia gagal menembus 5.800 ke bawah dulu ke 5.400. Kesempatan beli. Kalau Bapak Ibu dikasih besok koreksi 2%, tangkap aja. Ini kelihatan kok Inco konsolidasi. Seperti itu untuk Inco. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada TINS yang ditutup di harga 700 terkoreksi 0,7%. Langsung saja katakannya TINS aman masih. Pokoknya 680 700 itu area beli. Tinggal tunggu sabar menunggu dia nge-swing atas. Target selanjutnya itu kalau di jalan 750. Area beli ya bawah ini. 680 sampai 700. Area ini area beli. Ya, kalau besok dia koreksi lagi ya itu kesempatan beli. Ya, tapi ini disclaimer. Karena melihat MACD-nya sudah membentuk dead cross mengarah ke bawah. Takutnya sih lanjutan turun. Atau wait and see aja dulu lah kalau ragu ya. Sabar aja untuk TINS. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Akra yang ditutup di harga 1440 terkoreksi 1,36%. Langsung saja ke teknikalnya. Akra masih bertahan di atas 1400 masih aman. Tapi seperti analisa sebelumnya hati-hati kalau sampai minggu ini jebol 1300 pola pattern flag-nya ini bertahan ya jangan sampai jebol EMA 200-nya untuk Akra ya. Kalau mau lebih bagus ya besok langsung aja rebound. Reboundnya ya kalau bisa tembus 1480 itu menarik kalau dia bisa tembus 1480-nya 1-2 hari ke depan untuk Akra. Seperti itu Akra. Langsung saja ke saham selanjutnya ada ESA yang ditutup di 675 terkoreksi 0,73%. Langsung saja ke teknikalnya kalau melihat ESA seperti ini tunggu di bawah aja ya. Takutnya pelan-pelan turun. Support pakainya itu 4645. Nah, kalau Bapak Ibu mau beli harga sekarang ya silakan juga. Cuman resistannya dekat tuh 700. Kalau ESA kondisi seperti ini saya lebih ke wait and see aja dulu. Walaupun memang dia membentuk higher high higher low, tapi lebih ke nanggung. Takutnya sih tiba-tiba candlenya merah, besok aja turun. Apalagi kalau jebol 640. Ya udah gagal. Untuk ESA lebih ke wait and see aja dulu ya. Langsung saja ke saham selanjutnya ada AGI yang ditutup menguat 0,3% ke harga 1660. Kalau dilihat dari transaksi asing belum dibuka. Langsung saja ke teknikanya AGI mantul dari support 1600 tapi ya belum
belum ada sinyal naik. Tapi kalau Bapak Ibu nekat silahkan aja beli. Yang penting jebol 1620, pertimbangkan stop loss saja. Untuk AGI sudah lama downtrend, tapi ini kan ada candle bearish engulfing. Takutnya sih besok merah lagi. Pokoknya hati-hati kalau besok merah. Apalagi jebol berapa nih? Supportnya 1620. Udah lanjut turun, lanjut downtrend untuk AGI. Langsung saja ke saham selanjutnya atau saham terakhir ada NCKL yang ditutup di 980, terkoreksi 2%. Langsung saja kata dikalinya NCKL lagi konsol, tapi kayaknya konsolnya ini ya cukup bagus lah ya. Kalau Bapak Ibu berminat ini tinggal cut loss saja kalau udah jebol 9 berapa nih? 965. Berarti ya sekitar 3% lah. Kalau mau jalan ya besok atau lusa harus tembus 1000. Kalau besok dan lusa tembus 1000, swing low minggu ini dan ada pola ascending triangle, nggak jadi pola dead cat bounce. Ya, kalau besok dia jebol 980, kemungkinan besar pola dead cat bounce atau ya bisa dibilang bearish flag. Berarti sangat mungkin dia ke 880. Itu untuk NCKL kalau mau bagus ya besok atau lusa harus kembali atau tutup di atas 1000. Seperti itu. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Berniat Trader yang bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Berniat Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plannya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik DM Instagram Berniat Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.